Ada luka yang sembuhnya cepat, tapi ada juga luka yang diam-diam tinggal lama di dalam diri kita. Dan anehnya, kadang yang paling susah dilupain itu bukan kejadiannya, tapi perasaan waktu kita sadar ternyata orang yang paling kita percaya bisa jadi orang yang paling nyakitin. Aku rasa semua orang pernah setidaknya punya satu orang yang rasanya tuh sulit banget buat dimaafkan. Entah itu teman, mantan, keluarga, orang tua, atau bahkan diri sendiri. Karena kenyataannya, memaafkan itu gak pernah sesimpel, ya udah ikhlasin aja. Kalau emang semudah itu, mungkin gak akan ada lagi tuh orang-orang yang masih nangis karena luka yang terjadi itu bahkan udah bertahun-tahun yang lalu. Hai, hari ini aku pengen ngobrol tentang forgiveness. Tentang kenapa sih memaafkan itu sulit dan kenapa sebagian orang memilih untuk menyimpan marah. Dan juga kenapa ternyata forgiveness itu bukan cuma tentang orang lain, tapi juga tentang bagaimana kita menyelamatkan diri kita sendiri. Kenapa sih memaafkan itu sulit? Pernah gak sih kalian bilang, aku udah maafin dia kok, tapi setiap nama orang itu muncul, atau setiap kalian melihat orang itu, hati kalian tuh rasanya masih berat, masih sakit, masih ada rasa sesaknya, masih ada marahnya, masih ada bagian dari diri kalian yang diam-diam tuh berharap, aku pengen dia ngerasain rasa sakit yang sama. Dan menurut aku, itu manusiawi. Karena memaafkan itu gak sesederhana, ya udah ikhlasin aja. Kalimat itu mah gampang kok diucapinnya buat orang yang gak ada di posisi kita. Tapi waktu kita benar-benar disakitin, yang terluka tuh bukan cuma perasaan kita. Seringkali harga diri kita ikut hancur, rasa aman kita rusak, cara kita melihat hubungan berubah, dan setelah itu kita jadi lebih berhati-hati sama semua orang. Kita akan menganggap bahwa semua orang berpotensi untuk menyakiti kita dengan cara yang sama. Makanya, kenapa ada orang yang bisa ketawa lagi, yang bisa tetap melanjutkan hidupnya, tapi sebenarnya lukanya tuh belum benar-benar sembuh. Karena ternyata memang memaafkan itu bukan cuma soal orang lain, tapi juga soal bagaimana kita menemukan kedamaian dalam diri kita untuk tidak lagi merasakan sakitnya. Aku rasa hampir semua orang punya satu orang yang rasanya tuh sulit banget buat dimaafkan. Nah, orang-orang itu kadang yang menyebabkan luka terbesar dalam hidup kita. Tapi kadang yang bikin sakitnya itu bukan cuma tindakannya, tapi kenyataan bahwa kok bisa ya dia ngelakuin itu ke aku, kok tega ya dia ngelakukan itu ke aku nggak nyangka, dia itu orang yang paling aku percaya, orang yang paling aku sayang, tapi dia juga jadi orang yang paling nyakitin aku. Dan kadang jadinya tuh kejadian itu kita putar-putar terus di dalam kepala kita. Kita replay semuanya, kata-katanya, ekspresinya, momen waktu semuanya mulai berubah. Dan semakin dipikirin, kita semakin capek. Tapi anehnya, kita juga sulit buat melepaskannya. Karena ada bagian dalam diri kita tuh yang merasa, kalau aku memaafkan dia, berarti apa yang dilakukan jadi gak penting dong. Padahal sebenarnya, forgiveness itu bukan berarti kejadian itu jadi gak menyakitkan lagi. Dalam teori positif psikologi dari Martin Seligman dan Christopher Peterson, forgiveness termasuk ke dalam salah satu character strength di bawah virtue yang disebut temperance. Nah, temperance sendiri adalah kemampuan manusia untuk mengendalikan dorongan emosional dan destruktif. Misalnya, kemarahan berlebihan, balas dendam, atau impuls untuk menyimpan kebencian. Jadi, forgiveness itu bukan berarti lemah, bukan juga berarti pura-pura gak sakit. Justru, forgiveness itu sebagai bentuk pengendalian diri. Peterson dan Seligman juga menjelaskan bahwa forgiveness melibatkan kemampuan untuk melepaskan rasa benci dan keinginan membalas dendam kepada orang yang telah menyakiti kita, tanpa menyangkal bahwa kesalahan itu memang nyata. Dan menurut aku, itu memang berat banget, karena seringkali ego kita tuh pengennya tetap marah aja. Marah
bikin kita merasa kita punya kendali. Marah bikin kita merasa kalau luka kita itu valid. Sedangkan memaafkan rasanya itu seperti melepaskan satu-satunya hal yang masih kita pegang dari kejadian itu. Aku pernah baca satu kalimat yang bilang, dendam itu seperti minum racun, tapi berharap orang lain yang mati. Dan kalau dipikir-pikir, itu masuk akal gak sih? Karena waktu kita menyimpan kebencian terlalu lama, yang lelah itu siapa? Kita. Sebenarnya yang capek itu kita. Kita jadi gampang kepancing, gampang curiga, susah percaya sama orang. Hidup kita tuh rasanya gak tenang. Dan tanpa sadar, jadinya kita menjadikan luka itu sebagai identitas kita. Aku adalah orang yang pernah disakiti. Aku orang yang pernah ditinggalkan. Aku gak akan pernah percaya siapa-siapa lagi. Semua orang sama aja, maunya manfaatin aku doang. Padahal mungkin orang yang nyakitin kita tuh udah lama pergi, tapi emosinya masih tinggal di dalam diri kita. Dan menurut penelitian, menyimpan kemarahan terus-menerus itu memang berkaitan dengan stres psikologis yang lebih tinggi loh, kayak kecemasan, dan bahkan gejala fisik tertentu. Sedangkan, orang yang mampu memaafkan cenderung memiliki well-being yang lebih baik, emosi yang lebih stabil, dan juga kepuasan hidup yang lebih tinggi. Tapi di sini, aku juga pengen bilang sesuatu yang penting banget. Forgiveness itu bukanlah suatu kewajiban. Dan gak semua luka harus dipaksa selesai dengan cepat kok. Karena akhir-akhir ini juga banyak orang yang ngomong, memaksa seseorang untuk memaafkan terlalu cepat justru bisa membuat emosinya tuh makin tertekan. Jadi kalau sampai hari ini kalian masih marah, itu bukan berarti kalian gagal jadi orang yang baik. Bukan juga berarti kalian adalah orang yang jahat. Mungkin luka kalian memang masih butuh waktu yang lebih lama untuk diproses terlebih dahulu. Menurut aku, alasan terbesar kenapa orang sulit memaafkan adalah karena mereka tuh tidak merasa dipahami. Kadang, kita nggak butuh permintaan maaf yang sempurna, kita cuma pengen ada yang bilang, iya, yang kamu alami memang menyakitkan. Tapi seringkali yang kita dapatkan justru, kamu, gitu aja kok sakit, gitu aja kok tersinggung. Aku, gitu. Jadinya adu nasib. Nah, karena waktu rasa sakit kita itu nggak pernah diakuin, kita jadinya tuh menggenggam kemarahan itu erat-erat. Seolah kalau kita berhenti marah, berarti luka kita nggak valid. Padahal sebenarnya, luka itu tetap nyata meskipun kita memilih untuk tidak hidup di dalamnya terus-menerus. Dan mungkin itu adalah inti dari forgiveness. Bukan melupakan, bukan membenarkan, bukan juga harus dekat lagi sama orang itu. Tapi, forgiveness adalah tentang bagaimana kita perlahan berkata ke diri kita sendiri, aku capek hidup sambil terus membawa luka ini. Coba pikirin satu orang yang sampai sekarang tuh rasanya sulit banget buat kalian maafkan. Terus tanya deh ke diri kalian sendiri, apanya sih sebenarnya yang masih tertahan? Marahnya? Kecewanya? Atau rasa bahwa kalian pantas diperlakukan lebih baik dari itu? Karena seringkali yang belum selesai itu bukan kejadian masa lalunya, tapi emosinya yang masih bertahan di dalam hidup kita. Dalam banyak penelitian positif psikologi, forgiveness itu bukan dilihat sebagai tindakan moral, tapi juga sebagai sesuatu yang berkaitan dengan kesehatan psikologis dan kualitas kehidupan seseorang. Tapi menurut aku, yang paling penting dari forgiveness itu bukan tentang menjadi orang baik. Mungkin forgiveness adalah tentang berhenti membiarkan luka mengontrol hidup kita. Karena beberapa orang emang gak akan pernah minta maaf, dan beberapa luka mungkin gak akan pernah benar-benar hilang. Tapi bukan berarti kita tetap harus terus tinggal di dalam sana selamanya. Dan mungkin temperance juga bukan tentang menjadi manusia yang gak pernah marah, tapi manusia yang meskipun pernah dihancurkan, tetap memilih untuk tidak hidup di dalam kebencian selamanya. Dan aku harap suatu saat nanti kita bisa menjadi orang yang mampu memaafkan orang lain dan juga diri kita sendiri. Tapi bukan karena kita pengen dipandang baik sama orang, but simply because kita ingin hidup tanpa membawa luka. Kita ingin menjalani kehidupan yang tenang, kita ingin bahagia. So,
Sekian pembicaraan kita hari ini. Aku harap ada 1 atau 2 hal baik yang bisa diambil. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Bye.